Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita bertemu di dalam renungan pagi GKJ Cibitung. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terima kasih untuk pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Setelah sepanjang malam kami beristirahat dalam perlindungan-Mu, di pagi hari ini kami bangun dengan kesehatan kekuatan yang dari Tuhan. Mengawali hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon pengurapan Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini tema renungan kita adalah jangan jadi Kristen baper, yang diambil dari Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, jemaat di Smyrna adalah salah satu dari 7 jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu. Jemaat yang hidup dalam tekanan masalah dan kemiskinan ekonomi, bahkan persekusi dan ketidakadilan. Dalam kekristenan, ada golongan-golongan yang percaya bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang penuh dengan berkat, yang biasanya dikaitkan erat dengan kelimpahan materi dan kecukupan dalam berbagai hal. Sehingga ketika orang lain hidup miskin, menderita, kesusahan, berarti ada yang salah dalam hidup mereka, atau mereka masuk dalam kategori orang yang berdosa dan tidak diberkati. Ada pula golongan yang berpendapat bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang penuh penderitaan. Makna pikul salib digambarkan begitu rupa sebagai sebuah keadaan yang seolah-olah kita akan terus-menerus hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan. Perlu kita pahami bahwa kehidupan yang diberkati dan penderitaan yang harus kita terima sebagai sebuah proses adalah dua hal wajar yang harus kita lewati dalam sebuah alur kehidupan. Menjadi kaya bukanlah sebuah kesalahan, belum berkecukupan bukanlah sebuah aib. Dalam penderitaan, kemiskinan, dan persekusi jemaat di Smyrna, ada 3 hal penting yang dapat kita renungkan untuk menjadi kekuatan di dalam pergumulan kita sehari-hari. Yang pertama, ayat 9 berkata, "Aku tahu kesusahan dan kemiskinanmu." Aku tahu artinya bukan saja berarti Allah melihat atau sekedar tahu, tapi menyatakan Allah memperhatikan dan betapa Allah peduli terhadap apa yang kita alami. Menggambarkan betapa besarnya perhatian Allah terhadap kita tidak sulit sesungguhnya. Kepeduliannya terhadap kita begitu besar sampai seolah-olah kita sendiri merasa hanya kitalah yang dicintainya. Mungkin kita memiliki pergumulan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Kita tanggung dan memikulnya sendirian. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah tahu, Allah memperhatikan detail, dan Allah peduli. Bagian yang menarik lainnya adalah kalimat "namun kamu kaya" setelah kalimat kesusahan dan kemiskinan. Kata kaya berarti kekayaan nilai dalam Kristus. Artinya adalah Allah lebih tertarik pada nilai kebenaran yang kita pegang daripada harga atau harta yang kita miliki. Jangan salah mengartikan kalimat tadi. Allah tidak kontra dengan kekayaan, tetapi Allah lebih mementingkan nilai yang kita pegang. Hidup boleh menderita, tapi nilai kebenaran sesuai firman harus tetap jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat yang 10, jangan takut. Dari hampir setiap orang yang saya temui dan berikan pertanyaan mengenai apa ketakutan terbesar mereka, hampir seluruhnya menjawab takut untuk gagal, baik itu dalam hal masa depan, membahagiakan orang lain, termasuk soal surga. 365 kali kata jangan takut disebutkan dalam Alkitab.
untuk mengingatkan kita untuk bebas dari rasa takut. Karena ketakutan yang berlebihan akan membuat kita tidak berani beriman dan melangkah. Ketika kita menyadari bahwa Allah tahu, memperhatikan dan peduli dengan apa yang kita hadapi, otomatis kita tidak menjadi takut. Kita tidak menjadi takut ketika kita menyadari bahwa Allah tahu, memperhatikan dan peduli. Dan yang terakhir, yang ketiga, hendaklah engkau setia. Kesetiaan adalah level tertinggi kehidupan manusia. Bukan hanya berbicara komitmen untuk bertahan dalam situasi apapun, tapi setia juga bicara bagaimana kita tetap beriman pada Tuhan bahkan di kondisi tersulit sekalipun. Tanpa kesetiaan, pernikahan seharmonis apapun akan berakhir. Tanpa kesetiaan, kerja sekeras apapun tidak akan berhasil. Tanpa kesetiaan, maka tidak ada yang namanya kebertahanan. Setiap kita masing-masing sedang dalam perjuangannya sendiri. Berjuang untuk banyak hal, berjuang untuk masa depan dan apa yang kita yakini. Kapan kita menikmati hasilnya? Ketika kita terus setia menjalaninya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan di sana bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya semua manusia punya masalah dan pergumulan terlepas dari dia anak Tuhan atau bukan. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan saja mampu bertahan dalam penderitaan, lalu mengapa kita justru jadi Kristen-Kristen yang baper, cenderung cengeng, dan memilih untuk mudah menyerah yang memanjakan perasaan kita dalam pergumulan yang kita hadapi? Saudaraku, jika hari ini kita merasa terpuruk, terlalu banyak pergumulan yang kita harus hadapi dan selesaikan, ambil keputusan untuk bangkit, keluar dan menyelesaikannya. Jangan takut. Karena Allah memperhatikan dan peduli. Karena kita adalah pejuang. Pejuang tidak mengeluh, tapi berperang. Sehingga jadi pemenang. Selamat menjadi jemaat Smyrna masa kini yang bertahan dalam penderitaan. Tetap setia, karena Dia yang menyertai kita juga setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang terus menolong kami. Untuk kami terus bertahan menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kami. Agar kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, yang baper. Tapi kami adalah para pejuang di dalam Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Biarlah mereka boleh terus bertahan. Mereka boleh terus berpengharapan kepada Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan yang tolong mereka. Kuasa darah Yesus yang menyembuhkan mereka. Biarlah mereka juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan terus beriman setia di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Allah dengan segala kelimpahannya menyertai, memberkati saudara sekalian. Amin.